Oke Om, selamat datang di Arzi Gazem. Setelah lama bekerja dengan gaji yang UMR, akhirnya kita mampu beli Pajero. Ya, sekarang kita akan unboxing Pajero, tapi dengan seukuran ini. LDRC 1297 Mitsubishi Pajero. Ya, karena gaji kita cuma UMR, jadi cuma Pajero seukuran ini yang kita dapat. Oke, nggak usah lama-lama. Mari kita gas dan unboxing RC-nya. Oke, mari kita buka RC-nya. Iya. Ush. Ya, ada aksesoris. Di sini bisa dilihat ada spion. Oke, ada charger dan ya itu nanti kita buka. Manual book dengan bahasa Chinese ya. Oke. Oh, remote. Ini remote-nya cukup menarik boxnya. Nanti kita lihat bagaimana impresi remote-nya dan ya, ini dia RC-nya. Quiet scale ya. Ini Pajero jenis lama. Wow, good. Kita singkirin dulu kotaknya. Oke, sebelum kita review remote-nya, jika teman-teman banyak yang tanya, saya beli RC-nya di mana? Teman-teman boleh cek Tokopedia, tokonya importir mainan. Di sana harganya anti goreng-goreng. Responnya cepat dan jelas murah. Boleh dicek, mampir. Oke, mari kita lihat bagaimana remote RC ini. Pertama, saya cukup suka dengan packagingnya. Dia cukup menarik ya, dengan packaging seperti ini. Mari kita buka. Oke, cukup menarik packagingnya. Wow. Oh iya, feel-nya cukup sangat lembut ya. Tidak terasa terlalu murah untuk harga 650-an. Wow, menarik. Dan ya, ini aksesorisnya. Ada spion, part-part lainnya, wiper, ini tutup lampu belakang, bisa langsung dicopot. Nanti kita pasang charger. Oke, panjang kali chargernya. Oh, ini kaca untuk spion. Cukup. Oke, obengnya lumayan niat, bagus. Dan ya, ini ornamen lampu dan door handle. Oke, cukup lengkap aksesoris dari RC ini. Oke. Wow. Quiet, good. Spionnya cukup menarik. Teman-teman bisa lihat nih. Ini kacanya mengkilat. Ya, mantep. Aksesorisnya udah kita pasang semua. Dan teman-teman bisa lihat nih. RC-nya cukup detail dan scale. Ini teman-teman bisa lihat nih. Wow, RC-nya surprisingly cakep. Di sini ada bagian spion, tapi sayang spionnya ini tidak flip. Untuk bagian bumper depan, teman-teman bisa lihat nih, bumper depannya dengan ornamen silver seperti ini sangat terkesan kokoh. Dan ya, untuk bagian dari grill cukup cakep dan lampu yang agak masuk ke dalam. Ini cakep loh, cakep banget. Dan ya, dan lampu sein dengan warna agak orange serta putih. Fender yang agak mepet dengan bannya, dan bannya lumayan cukup lembut. Ya, bannya lumayan cukup lembut. Di sini kita dapat wiper dan teman-teman bisa lihat tuh bagaimana interiornya. Ini RC detail loh, detail bener. Dan ya, di sana ada hood yang terbuka berbentuk kaca. Oke, teman-teman bisa lihat nih RC-nya. Scale. Dan tidak lupa kita dapat side plate. Untuk bagian belakang Om, teman-teman bisa lihat tuh kita dapat cover lampu belakang dan bumper belakang dengan ornamen vertikal, garis-garis ya. Dan ini cukup tampan karena bumpernya sangat tebal dan kita dapat ban serep yang bisa dipakai. Oke, sejauh ini RC ini scale, tapi kita tidak tahu bagaimana performa RC ini di lapangan. Untuk bagian bawah ini cukup menarik. Om bisa lihat gardan depan itu dengan model IFS atau seperti yang sering kita temui di WPL yang RC tipikal drift. Jadi seperti WPL yang carry, yang drift itu gardannya juga seperti ini. So,
Ya, kita mulai meragukan kemampuan off-road dari RC ini. Sedangkan bagian belakang itu kita dibekali dengan shaft plastik yang menyambung dengan gardan belakang. Dan gardan belakangnya itu agak persis sama dengan WPL juga. Dari build quality dan bahan plastik yang diberikan. Sedangkan belakang itu kita dapat shock yang independen. Tetapi ini tidak oil shock. Hanya saja shocknya cukup lumayan mental-mentul gitu. Oke, di sini ada 4 link rod. Sepertinya ini cukup untuk menunjang berat dari RC ini. Oke, teman-teman bisa lihat motor itu 280, sedangkan servo dari RC ini ialah 17 gram. Tak usah lama-lama, mari kita lihat apakah Pajero ini bisa off-road atau tidak. Tray baterai ada di sini. Langsung ditekan aja. Oke. Iya, untuk menghidupkan remote-nya, silakan tekan tombol ini saja. Iya. Ditarik ke bawah dan dia menyala. Oke. Langsung kita hidupin RC-nya. Tombol on off-nya itu ada di mana? Oke, di sini, Om. Iya. Oke. Kenapa dia langsung jalan sendiri ini? Oke, wait. Saya tidak terlalu paham ini RC bisa off-road atau tidak. Karena teman-teman bisa lihat, itu ground clearance-nya sangat pendek. Tapi daripada penasaran, mari kita uji RC-nya. Oke. Sejauh ini aman, karena memang tempatnya landai-landai saja. Ya. Oke, sekarang mari. Oh, sepertinya ini isu pertama. Kita kehilangan throttle. Ya, ground clearance terlalu pendek. Terus, ya, tidak bisa. Sepertinya harus cari alternatif lain. Untuk torsi, biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa, Om. Ini full throttle, Om. Ini full throttle dan RC-nya kayak ada limiter seperti itu. Oke, sekarang kita mundur. Kita lanjut yuk. Iya, di aspal mantep deh. Saya tidak terlalu paham konsep RC ini. Dia mau RC drift atau RC off-road. Jadi ini ada tidak bagus di off-road, tetapi tidak juga bagus di drift. Agak aneh. Oke, Om, mari kita tes dia di off-road dengan ground clearance rendah itu. Oke. Bisa ya? Oke, masalahnya ground clearance. Oke, lumayan. Torsi dan ground clearance dari RC ini. Jadi dia hanya pure mengandalkan power dari motor 280-nya. Ya. Kita nggak bisa mundur. Teman-teman bisa lihat tuh. Ya. Tapi maju bisa. So, it's a big issue ya. Oke. Sekarang kita medan yang agak berat. Lumayan. Turunan aja ya. Oke, mundur. Nah, kita nggak bisa mundur. Dan suara modulasinya itu persis suara dok kapal gitu. Oke, kita nggak bisa mundur ya. Oke, shock belakangnya lumayan empuk. Oke. Ups. Nyangkut lagi. Oke. Sepertinya ini sama sekali tidak proper untuk off-road.
mungkin hanya untuk di aspal-aspal saja. Jadi RC ini cukup tidak jelas Om konsepnya, karena dia tidak bisa off-road dan tidak juga dibangun dengan spesifikasi RC drift pada umumnya. Jadi lumayan cukup aneh, karena sistematika gearboxnya sepertinya itu tidak mendukung torsi. Oke, good. Nyangkut lagi. Oke. Dan sudah kita gas penuh. Sepertinya butuh bantuan. Oke. Lagi. Oke. Lah. Jadi kalau beloknya patah, dia itu ini Om, nggak mau jalan. Nyangkut lagi. Sangat tidak ada torsinya Om. Oke Om, sudah kita uji coba. Kayaknya ini Pajero yang sakit. Pajero ini kayaknya demam Om. Jadi dia tidak bisa off-road, tapi juga tidak bisa di-build untuk drift. Bisa dilihat nih. Kayaknya bisa dilihat nih. Kayaknya bawahnya itu lumayan ringkih Om. Ini link rodnya itu hanya dicantol begini saja untuk shock gitu. Nah link rod itu hanya ditempel seperti ini saja Om. Jadi kecenderungan untuk lepas itu ada banyak. Nih teman-teman bisa lihat nih. Oke. Build quality sepertinya tidak terlalu bagus. Padahal dengan body seperti ini harusnya RC ini kalau menawarkan spesifikasi seperti MN ataupun WPL, dia bisa menjadi saingan MN ataupun WPL. Tetapi kayaknya RC ini belum cocok untuk itu. Karena tidak jelas spesifikasinya antara dia mau drift atau mau off-road. Jadi kita tidak tahu RC ini dibangun dengan spek seperti ini untuk apa peruntukannya gitu. So pertanyaannya sekarang adalah RC ini worth it atau enggak? Kalau menurut saya RC ini belum jelas secara konsep, entah dia mau RC drift, RC speed atau RC off-road. Jadi kalau untuk kita penggemar RC off-road, kalau body Pajero tentu itu peruntukannya untuk off-road. Jadi sepertinya RC ini belum jelas secara konsep. So bagi saya worth it atau tidak, duit 650-an, lebih baik Om check out MN atau WPL. Di situ sudah banyak ditawarkan spesifikasi off-road gitu. So, untuk nonton video review MN ataupun WPL, teman-teman bisa mampir ke channel kita. Sekian reviewnya. Jangan lupa subscribe dan like. Goodbye.